Salam, selamat pagi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya anak-anak kelas 4. Nah, pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajaran 1 kepada anak-anak. Mengapa sekarang Pak Guru pakai video? Karena banyak yang mengatakan bahwa tidak mengerti materinya. Ya, karena itu Pak Guru sekarang menjelaskan materi kepada anak-anak supaya anak-anak tidak lagi bilang tidak mengerti. Ya, dengan Pak Guru menjelaskan, dengan anak-anak tidak tetap muka dengan Pak Guru, tapi anak-anak bisa menonton video untuk mengerti pembelajaran. Nah, untuk anak-anak sebelum kita mulai, anak-anak siapkan Alkitab. Kita akan berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, oke anak-anak, duduk yang rapi, sikap berdoa yang baik, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari gelapnya malam hingga kami boleh bangun di pagi hari dalam tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar agama. Tuhan berkati anak-anak yang akan belajar, Pak Guru yang menyampaikan materi supaya anak-anak bisa mengerti dan anak-anak bisa paham sehingga anak-anak bisa mengerti firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak yang hebat, anak-anak Pak Guru yang luar biasa. Untuk kelas 4 pagi hari ini Pak Guru menjelaskan materi yang pertama, pembelajaran yang pertama dengan judul Sungguh Allah Maha Hadir. Ada dalam LKS halaman 3, 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak yang luar biasa, anak-anak bisa nanti sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tugas, anak-anak Pak Guru minta untuk membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25, kemudian kitab Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, kemudian kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ya, itu jadi tugas buat anak-anak. Nah, anak-anak yang hebat, kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua yang ada di dunia ini ada yang membentuk, ada yang menciptakannya. Tidak terjadi secara kebetulan, tetapi semua di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Ya, apapun di dunia ini, ya Tuhan Allah menciptakannya indah dan Tuhan Allah menempatkan di sekitar kita, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu maha kuasa, maha pencipta, dan Tuhan Allah itu hadir di setiap kehidupan kita. Ya, contoh yang menciptakan orang tua siapa? Tuhan. Taruh di samping kita, ya. Yang menciptakan kita siapa? Tuhan Allah. Ya. Yang menciptakan tumbuh-tumbuhan siapa? Tuhan Allah. Ya. Yang menciptakan binatang-binatang baik yang di udara, yang di laut, di air, dan di darat siapa? Tuhan Allah. Menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita kemana saja, kita ke kebun raya atau kita lihat, wow, ada tumbuhan yang indah-indah, itu menunjukkan bahwa ada Tuhan di sana juga, ya. Nah, di bumi yang kita tempati ini, semua makhluk bisa hidup dan menjalankan kehidupan karena apa? Diciptakan dan diberikan hidup oleh Tuhan, ya. Tuhan Allah memberikan napas hidup karena Tuhan Allah adalah sumber kehidupan. Bahkan kita bernapas ini setiap hari, siapa yang kasih kita napas? Tuhan. Ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya,
tidak hanya maha kuasa, dia maha pengasih dan penyayang. Karena dia sayang sama kita, dia ciptakan kita, dia berikan kita napas kehidupan sehingga kita bisa hidup dan bertumbuh makin hari makin besar. Ya, juga kita diberikan tanggung jawab sebagai manusia untuk menjaga dan merawat segala ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama berapa hari? Anak-anak kan tahu, Pak Guru sudah jelaskan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahwa Tuhan Allah itu menciptakan bumi dan seisinya, langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari. Ya, hari pertama Tuhan Allah menciptakan terang. Apa gunanya terang? Berguna untuk supaya kita bisa membedakan siang dan malam, ya, pagi, sore. Ketika kita lihat pagi hari, apa yang kita tanda? Matahari mulai terbit, ya, terang, begitu. Kemudian malam sudah mulai gelap, ada cahaya bulan yang menerangi, menandakan sudah malam. Kemudian hari kedua Tuhan Allah menciptakan cakrawala atau yang disebut dengan langit. Fungsinya apa? Untuk memisahkan air yang di bawah bumi ini dan air yang di atas. Air di bawah bumi apa? Laut, sungai. Air yang di atas apa? Hujan. Ya. Kalau semuanya campur, waduh, kita berenang setiap hari, ya. Kemudian hari yang ketiga, Tuhan Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Dulu kan semuanya air. Kemudian Tuhan Allah memisahkan darat dan lautan. Darat supaya manusia bisa tinggal di sana, ada tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Di laut ada apa? Ada tumbuhan juga seperti apa? Rumput laut dan lain sebagainya. Di sana ada tempat makhluk hidup juga yang hidup di sana. Nah, hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ya. Apa saja benda-benda penerang di langit? Ya, matahari, bulan, dan bintang. Fungsinya untuk menerangi bumi ini sesuai dengan waktunya, ya. Matahari dari pagi hari sampai sore hari. Bulan dan bintang mengambil alih menerangi bumi pada malam hari. Makanya kalau kita tahu sudah malam ada bulan, ada bintang, ya. Nah, pada hari yang kelima Tuhan Allah menciptakan binatang di air dan di udara, ya. Di air apa saja? Segala jenis ikan dan sejenisnya yang bisa hidup di air. Ada udang, ada apa lagi? Cumi-cumi. Anak-anak sudah tahu semua, ya. Kemudian di udara apa? Segala jenis burung. Juga ada apa lagi? Kupu-kupu. Ada apa lagi? Kelelawar. Dan berbagai jenis yang bisa terbang di udara. Nah, pada hari yang keenam Tuhan Allah menciptakan binatang yang hidup di darat. Contohnya apa? Singa, harimau, gajah, jerapah, kucing, apalagi kancil, ya, ular, apalagi anjing, babi, ya, semua. Dan tidak hanya itu, hari ke-6 Tuhan juga menciptakan manusia, ya. Manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Itu menunjukkan bahwa kuasa Allah, dengan kuasanya juga Allah menciptakan semuanya itu, ya, dengan Allah berfirman, kecuali manusia yang Allah bentuk dari tangannya sendiri, ya. Nah, Tuhan Allah menempatkan manusia pada hari yang ke-6, diciptakan manusia. Karena apa? Semua ciptaan sudah diciptakan. Siapa yang mau jaga? Siapa yang mau merawat? Karena itu Tuhan Allah menciptakan manusia untuk diberikan kuasa untuk menjaga, merawat
ciptaan Tuhan, ya. Memanfaatkannya. Artinya bahwa apa? Manusia boleh mengambil kekayaan alam yang ada yang Tuhan sudah ciptakan untuk kebutuhan hidup manusia. Boleh makan dari situ, ya, makan sayur. Kan dulu Tuhan ciptakan semuanya, ya. Namun kita harus menjaga dan merawat semua ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kuasa yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia sangat berbeda. Kuasa manusia terbatas, dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Artinya kuasa manusia itu terbatas. Sedangkan kuasa Tuhan tidak terbatas, itu disebut dengan exousia, ya. Tidak terbatas, ya, kuasanya. Berarti kemampuan Tuhan tidak terbatasi oleh apapun, ya. Nah, seorang yang memiliki kuasa tidak berarti bisa bertindak semaunya, ya. Kekuasaan yang diberikan Tuhan haruslah dilakukan, dijalankan dengan benar dan tanggung jawab, tidak karena dikasih kuasa untuk menjaga, merawat, terus potong semua tumbuh-tumbuhan, ya, dicabut. Tidak boleh begitu, harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Jangan semenang-menang dan merugikan ciptaan lain dan orang lain. Nah, Tuhan ingin kekuasaan yang kita miliki itu untuk digunakan untuk kebaikan, bukan untuk membuat orang menjadi korban, orang menderita. Nah, manusia tidak boleh sombong dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, karena kuasa kita terbatas. Jangan sombong. Contohnya, guru berkuasa untuk membimbing murid, memerintah murid, ya, di sekolah mengajar murid. Nah, kalau di luar jam sekolah, guru tidak berkuasa. Karena apa? Orang tua yang akan membimbing anaknya di rumah. Kemudian orang tua berkuasa mengatur rumah tangga, anak-anak, ya. Tetapi keluarga lain, orang tua tidak bisa berkuasa. Anaknya orang lain, orang tua kita tidak bisa berkuasa atas mereka, ya. Manusia berkuasa atas tanaman, sumber daya alam, tetapi manusia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Kita bisa merawat, kita bisa tanam sayur, kita bisa tanam padi, tapi kita tidak bisa menumbuhkan. Yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kuasa kita terbatas. Kita hanya berkuasa untuk menanam, tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa kuasa kita sebagai manusia sangat terbatas. Nah, kuasa Tuhan itu beda dengan kuasa manusia. Kalau kuasa manusia terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan menguasai alam raya. Karena apa? Alam diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan. Begitu. Baik di darat, di laut, dimanapun. Bahkan Tuhan menguasai kehidupan dan kematian. Tuhan yang memberikan manusia ada di dunia, dilahirkan oleh ibunya. Tapi Tuhan juga yang mengambil napas manusia sehingga dia meninggal. Jadi Tuhan berkuasa atas segalanya, ya. Hidup dan mati kita ada dalam kuasa Tuhan, ya. Nah, Allah memberlakukan wewenangnya untuk mengatur dan memberlakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita terhadap diri kita itu adalah kuasa Tuhan, ya. Karena itu kita tidak boleh melawan kuasa Tuhan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan berkuasa atas hidup kita. Yang kasih napas kita, yang kasih kita napas hidup, Tuhan. Kalau kita sakit, yang sembuhkan kita, Tuhan lewat dokter, ya. Karena Tuhan berikan apa? Akal budi, kepintaran kepada para dokter untuk merawat kita. Ada yang tidak ke rumah sakit, berdoa saja sembuh. Itu berarti apa? Tuhan Yesus berkuasa, ya. Nah, ketika Tuhan mendatangi, Tuhan juga bisa mendatangi hujan. Ya, hari ini lagi hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Kadang-kadang Tuhan punya kuasa untuk menurunkan angin puting beliung. Gempa bumi juga ada dalam kuasa Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat, Tuhan berkuasa sekali. Tuhan bisa buat gempa. Kita kelihatan kecil sekali, kita terlalu kecil di hadapan Tuhan karena Tuhan Maha
kuasa. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan kuasa kepada rasul-rasul. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul yang tadi Pak Guru sampaikan, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ya. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil. Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus akan turun kepada murid-murid sehingga murid-murid diberikan kuasa. Untuk apa? Pergi, jangan takut, jangan khawatir, pergi untuk memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, ya. Tuhan berikan kuasa itu kepada apa? Para rasul-rasul. 12 rasul itu diberikan kuasa untuk pergi. Siapa yang kasih kuasa mereka untuk menyampaikan firman Tuhan? Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan mereka kuasa untuk bisa berdoa supaya orang sembuh? Tuhan Yesus, ya. Nah, pada mulanya murid-murid itu berharap Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Karena pada waktu itu orang Roma itu berkuasa menindas, ya, bangsa Israel. Dan mereka berharap Tuhan Yesus akan datang menjadi raja atas mereka. Tetapi ternyata, ya, Tuhan Yesus tidak hanya raja atas bangsa Israel. Mereka ingin Tuhan Yesus jadi raja di bangsa Israel saja. Tapi Tuhan Yesus itu menjadi raja bagi seluruh dunia. Tuhan Yesus punya kerajaannya di sorga yang mengontrol seluruh dunia ini. Bahkan semua raja-raja ada di bawah kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa selama-lamanya, mengatur dan memberlakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, atas kuasa Allah terhadap alam dan seisinya, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, Tuhan berkuasa atas laut, udara, daratan, atas segala raja-raja, termasuk berkuasa atas hidup kita karena Dia yang memberikan kita napas kehidupan. Ya, tidak ada seorang pun manusia yang punya kuasa melebihi Tuhan, karena Dia adalah Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia yang menyembuhkan ketika kita sakit. Dia yang menghibur kita. Dan Roh Kudus juga menghibur kita saat kita sedih. Mereka berkuasa atas hidup kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita belajar bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya. Nah, kekuasaan Tuhan tidak terbatas, ya. Intinya pagi hari ini bahwa kuasa manusia itu terbatas, tetapi kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Karena itu Tuhan berikan kita kuasa yang terbatas supaya kita kembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Diberikan kuasa untuk apa, anak-anak? Untuk menolong teman. Ya, kita gunakan itu untuk menolong teman. Ya, kalau kita punya berkat lebih, kita tolong teman. Tapi jangan karena kita menolong teman, kita sering bantu, kasih dia uang jajan, kemudian kamu kan saya yang tolong kamu terus, kamu harus tunduk sama saya. Tidak boleh. Ya. Karena apa kita tolong dia? Karena kita mengasihi teman kita. Jadi kita tidak boleh karena sudah berkuasa mentang-mentang kita punya uang banyak, kita mau menindas teman-teman kita yang lain. Tidak boleh, ya. Kita harus tunjuk karena apa? Kuasa kita terbatas. Satu saat Tuhan ambil kuasa dari kita. Nah, kita sakit. Nah, kita mau berkuasa apa lagi? Kita sakit, tidur, tidak bisa gerak-gerak. Nah, bagaimana? Berani lagi kita? Nah, karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oke, anak-anak, demikian penjelasan Pak Guru tentang pembelajaran materi pembelajaran 1. Nanti anak-anak bisa mengerjakan. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan LKS Jamrut halaman 6, halaman 7, halaman 8 dan halaman 9.
Nah, selanjutnya Pak Guru memberikan tugas di halaman 10, anak-anak menyanyi lagu Allah hadir bagi kita. Ya, kemudian divideokan, kirim ke Pak Guru. Contohnya, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah, itu contoh lagu, dinyanyikan sampai bait yang keempat, ya. Kemudian kerjakan lembaran pengamatan sosial, ya, halaman 11, ya, dikerjakan. Ini tentang tugas. Setiap orang diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tulislah sikap yang baik dilakukan jika peranmu sebagai tersebut di bawah. Ya, di sini maksudnya begini. Jika anak-anak jadi ketua kelas, sikap anak-anak apa terhadap kuasa itu? Ya, kan kuasa diberikan jadi ketua kelas. Apa yang anak-anak akan lakukan? Yang kedua, kuasa jadi kalau seandainya anak-anak jadi ayah, apa kuasanya seorang ayah? Kalau anak-anak jadi seorang ibu, apa kuasanya sebagai seorang ibu? Ibu tugasnya apa? Kuasanya di rumah apa? Kemudian anak kalau jadi bupati, kuasanya Pak Bupati apa itu? Ibu Bupati apa itu? Ya, sikapnya apa? Ya, kalau jadi bupati, kemudian kalau anak-anak jadi guru, sikap anak-anak apa? Kuasanya apa? Sikapnya apa? Ya, ditulis di LKS langsung, ya. Jangan tulis satu aja, ya. Itu malas nanti itu, ya. Kemudian nanti kirim ke Pak Guru. Oke, demikian penjelasan Pak Guru tentang materi 1, ya. Cukup nanti anak-anak isi sampai di halaman 11 saja, ya. Itu saja. Selamat belajar anak-anak. Kiranya penjelasan Pak Guru ini anak-anak bisa paham tentang materi pembelajaran 1. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, sering cuci tangan, jangan banyak bepergian, ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dan orang tua. Salam.